semuanya. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing tentang salah satu perangkat lunak yaitu aplikasi WHO Antro. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat apa itu aplikasi WHO Antro dan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya aplikasi ini dia dapat digunakan untuk mengukur dan memantau perkembangan motorik anak. Dan aplikasi ini juga teman-teman dia menggunakan data antropometrik seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar dada, sehingga tidak perlu lagi menggunakan perhitungan manual untuk penilaian status gizi. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya aplikasi WHO Antro ini dia dirancang untuk Windows dan dia juga memiliki 3 modul teman-teman. Yang pertama itu ada antropometric calculator, yang kedua ada individual assessment, dan yang ketiga ada nutritional survey. Nah, yang dimana teman-teman ketiga fitur ini perlu banget teman-teman pahami dan perlu teman-teman ketahui, karena sebelum teman-teman menggunakan aplikasi Antro ini, teman-teman harus mengetahui, harus memahami lebih dalam lagi terkait modul yang ada di aplikasi tersebut. Dan untuk mempermudah teman-teman lebih memahami lagi, di sini saya akan mencoba untuk bagaimana cara kita menggunakan aplikasi tersebut. Oke, teman-teman, di sini saya akan mencoba memperlihatkan salah satu aplikasi yang sudah saya tadi jelaskan ya, teman-teman, yaitu aplikasi WHO Antro. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, bisa teman-teman lihat ini tampilan dari aplikasi WHO Antro-nya. Dan di sini saya akan mencoba untuk membukanya ya, teman-teman. Nah, ini tampilan dari aplikasi WHO Antro-nya, teman-teman. Yang dimana di dalamnya itu dia terdapat berbagai fitur yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada antropometric calculator, yang kedua ada individual assessment, yang ketiga ada nutritional survey. Nah, yang dimana teman-teman ketiga fitur ini perlu banget teman-teman mengetahuinya, memahaminya sebelum teman-teman itu menggunakan aplikasi WHO Antro-nya, teman-teman. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan salah satu fitur yang ada di WHO Antro, yaitu bagian individual assessment. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membukanya ya, teman-teman. Nah, ini tampilan dari salah satu fitur yang ada di aplikasi WHO Antro, yaitu bagian individual assessment. Dan bisa teman-teman lihat ini di sebelah kiri ada bagian children. Nah, yang dimana di bagian children ini dia memiliki berbagai tools yang harus kita ketahui ya, teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Yang pertama itu ada tools plus. Nah, yang ini dia berfungsi untuk menambahkan responden baru ketika teman-teman pengen menambahkan responden baru gitu. Nah, untuk gambaran respondennya itu dia bakal tampil di sini, teman-teman. Ini ada Kuansa, ada Loves, ada Semin, terus ada Fadila. Nah, ini dia termasuk ke responden yang memang sudah di-input di suatu aplikasi ini. Ketika teman-teman pengen menambahkan responden baru, teman-teman bisa mengklik tools ini, tanda plus gitu. Nah, yang kemudian ini ada tools open. Nah, yang dimana dia berfungsi untuk membuka data yang memang pengen kita lihat. Misalkan data sekuensa, ketika kita pengen lihat, teman-teman bisa pergi ke tools open ini gitu. Terus kemudian yang selanjutnya di sini ada tools X. Nah, yang dimana X ini dia untuk mendelete data yang memang mungkin si datanya itu yang tidak valid atau memang tidak sesuai dan kita pengen mendelete-nya, teman-teman bisa mengklik tools X ini gitu. Yang selanjutnya di sini ada tanda arsip. Nah, ketika si data ini, si responden ini, data responden ini ketika pengen kita arsip gitu, teman-teman bisa pergi ke tanda arsip ini gitu. Terus tools yang selanjutnya di sini ada search children. Nah, ketika respondennya banyak, melebihi dari 100 misal gitu, dan ketika kita pusing gitu pengen melihat salah satu responden gitu datanya, teman-teman tidak usah khawatir. Ketika teman-teman pengen langsung gitu mengklik namanya, teman-teman bisa pergi ke search children ini dan teman-teman bisa mengetikkan di search children ini. Nah, kita akan coba. Nah, ini teman-teman bisa masukkan nama yang pengen teman-teman
cari gitu nama respondennya siapa dan lain sebagainya. Ketika sudah diisi, teman-teman bisa langsung search, nanti juga keluar gitu nama data responden tersebut gitu. Terus yang selanjutnya ini fitur yang memang berhubungan dengan si tanda arsip gitu. Ketika si data responden yang kita arsip nih, misalnya si Kuansa, kita arsip nih, terus kita pengen mengembalikan si data Kuansa ini, bagaimana gitu. Nah, teman-teman bisa pergi ke data ini gitu, ke tools ini, ke tools ini untuk mengembalikan si data yang memang kita arsip gitu. Dan untuk mempermudah teman-teman memahami lagi terkait daripada salah satu fitur yang ada di sini, saya akan mencoba untuk mempraktekkan menambahkan responden baru ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman pergi ke plus ini yang sudah saya tadi jelaskan. Ketika teman-teman mengkliknya, tampilannya itu bakal seperti ini teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan nama responden baru ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman ketik, misalkan nama respondennya itu Gia, first name-nya itu Gia, dan last name-nya itu misal Nugriyah. Nah, setelah kita isi namanya, lalu kita isi jenis kelaminnya itu apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita akan coba masukkan dia sebagai jenis kelamin perempuan. Nah, setelah itu kita masukkan tanggal lahir dari responden. Ini sudah pasti ada ya teman-teman, tanggal lahir dari respondennya itu berapa. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan tanggal lahir responden dengan tanggal ini, misal ya teman-teman, Juli aja deh, tanggal 7 bulan 7 2019. Nah, ini tanggal lahir daripada responden baru yang kita input. Nah, di sini di bawah tanggal lahir bisa teman-teman lihat di sini ada approximate date. Di sini untuk ketika si tanggal lahirnya itu kita masih ragu-ragu gitu, belum pasti, teman-teman bisa mencentang ini. Ketika teman-teman sama sekali tidak mengetahui tanggal lahir dari si responden, teman-teman bisa mengklik I know that ini ya teman-teman. Ini bisa menyesuaikan. Terus di sini ada notes. Nah, notes ini bisa kita ketikkan yang memang ada ketentuan lain gitu dari si responden ini gitu. Bisa kita klik di sini, ketikkan di sini gitu teman-teman. Nah, yang di sampingnya di sini ada data nama ibu dan ayah, terus sama alamat. Nah, ini bisa kita isikan juga ya teman-teman. Ini kita akan coba isikan. Misal nih nama ibunya Nunung Nur Hasanah. Nunung Nur Hasanah dengan tanggal lahir, misal dia lahirnya tanggal bulan 12, misal tanggal 22, terus tahun lahir 1989 misal ya teman-teman. Nah, dengan berat badan 70, tinggi badan misal dia itu 153 ya tinggi badannya. Nah, di sini di bawah berat badan dan tinggi badan, di sini juga ada notes. Nah, di sini bisa kita isikan yang memang ada ketentuan lain dari si orang tua responden tersebut gitu. Setelah kita isikan, kita langsung save aja ya teman-teman. Nah, kita sudah mengisi nama ibu dan sekarang kita coba isi nama dari orang tua responden, nama ayah dari responden tersebut. Misal Bapak Yahya. Setelah kita isi nama, seperti biasa kita isikan tanggal lahirnya ya teman-teman. Misal dia juga sama, misal ya bulan 12 tanggal 22, misal
tahun lahir 1987, ini misal ya teman-teman. Terus selanjutnya kita isikan berat badan dia misal 57. Terus tinggi badan misal 160 ya tinggi badannya. Nah, di bawah berat badan dan tinggi badan di sini juga ada NOS. Nah, ini bisa kita isikan yang memang ada keterkaitan, ada ketentuan lain dari si ayah responden ini gitu. Kalau misalkan nggak ada, bisa kita kosongkan, maaf. Nah, setelah itu bisa kita save. Nah, selanjutnya di sini bisa kita tambahkan misal dari mana, dari Bandung misal alamatnya. Setelah itu kita save aja. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah isikan data responden terbaru. Nah, di bawah new children ini, data ini di bawah ada visit. Visit ini dia untuk menginput, untuk melihat perkembangan dari si responden baru ini gitu. Kapan dia datang, teman-teman bisa menginputnya di visit ini gitu. Ketika belum ada, teman, setelah kita isikan dari data new children, data responden baru ini, di bawahnya itu ada visit. Nah, yang dimana visit ini dia untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan dari seorang anak dari kunjungan pertama sampai kunjungan seterusnya, sampai ya kapan dia datang gitu. Di sini saya sudah contohkan gitu, dari visit pertama, kunjungan pertama dia tanggal 7 bulan 7 tahun 2021, dan di sini saya akan mencoba untuk mengketikkan kunjungan, misalkan kunjungan kedua tanggal berapa gitu. Nah, nanti itu dia bakal terlihat hasilnya di sini gitu, apakah dia ada perkembangan atau malah berkurang gitu. Dan di sini saya akan mencobanya ya teman-teman. Misal dia visit kedua tanggal segini ya, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022 ya, misal ini ya teman-teman. Terus dengan berat badan, kalau tadi berat badannya misal 7,5, sekarang misal naik jadi 7,53, dan dengan tinggi badan misal 73 ya teman-teman. Diklik. Nah, di sini juga ada notes, yang dimana notes ini juga dia berlaku untuk semisal ada keterkaitan atau ada ketentuan lain dari si nama responden baru ini ya teman-teman. Ketika setelah kita cek, kita save aja. Nah, di sini terlihat kunjungan visit kedua dalam keadaan 2 kunjungan, dari kunjungan pertama tanggal 7 dan kunjungan 2 tanggal 22 pada tahun 2022. Ini ya teman-teman. Mungkin itu sedikit gambaran dari aplikasi WHO yang bisa saya share, yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit sharing dari saya tentang salah satu perangkat lunak, yaitu aplikasi WHO Antro. Terima kasih semuanya. See you.